Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ia disiksa, ia dihina, bahkan ia dihukum mati, dan penderitaan itu ia boleh terima. Dan ia telah menggenapkan perbuatan kasih-Nya yang ajaib. Ia telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan yang ia berikan kepada kita melalui pengorbanannya. Jemaat Tuhan, dengan penuh penghayatan kita akan kematiannya, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Mari kita tinggalkan kesibukan kita tinggalkan beban kita tinggalkan persoalan yang kita hadapi, dan kita mau memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Dan mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan hadir dalam penyembahan kita pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan dari pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 271, Laba di Jol Juta. Nyanyian kemenangan iman nomor 271, Laba di Jol Juta. Aku naik ke Jol Juta dengan sakit dan lemah, disalib di sanalah aku ini kelak betah. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib. Kepadamu ku sujud, di salibmu ku teduh. Sudah lama ku keluh melalui Jol Juta, baru sekarang ku teduh, berhentikanlah lelah. Anak Allah disalib, Engkau saja yang tabib. Kepadamu ku sujud, di salibmu ku teguh. Mari kita berdoa. Kebaktian perayaan kematian Yesus Kristus yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita menaikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Aku hidup, namun bukan untuk diriku lagi. Aku hidup, namun bukan untuk kedaginganku lagi. Aku hanya ingin hidup bagimu, melihat besarnya kasih-Mu yang ajaib itu. Kasih yang menyelamatkan aku. Kasih yang tidak pernah meninggalkan aku. Ya, Engkau yang adalah firman Allah yang hidup, menjelma menjadi manusia sejati untuk hidup bersama denganku, manusia yang berdosa. Engkau rindu agar kami kembali kepadamu. Kau korbankan segalanya untuk kami. Kau curahkan darah-Mu di kayu salib untuk kami, hingga kami disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu, memberikan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah segenap bangsa tahu siapa Tuhan yang hidup itu. Ya, Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami yang hidup. Biarlah kami boleh hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yang dulu sangat layak untuk dihukum dan dibinasakan, namun karena Engkau telah membayarnya dengan darah dan daging-Mu, kami pun diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup ini kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, dan pengorbanan yang luar biasa kita hanya terima dari Yesus kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karena
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulangi pujian kita, kasih yang terindah hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Maha Kudus, Maha Agung Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami bersama-sama menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menghampiri-Mu dalam ibadah dan perayaan kami untuk hari kematian Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu setahun dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika tahun yang lalu kami dapat merayakannya, tahun ini pun Tuhan perkenankan kami merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung, kendati pun dalam warna tersendiri. Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami atas perkenannya Tuhan menjaga dan memeliharakan kami hingga kami kuat dan sehat menghampiri Tuhan bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama mengucap syukur atas perkenannya Tuhan menyertai hari-hari yang kami lewati.
hari-hari yang kami jalani dalam pekerjaan, dalam berteduh dan berdiam di rumah. Terima kasih Tuhan menyertai bagi yang masih beraktivitas karena tuntutan pekerjaan. Kami mengucapkan syukur sampai hari ini kami dalam tangan-Mu Tuhan. Syukur atas jemaat-Mu yang ditambahkan usianya setahun lagi, sehingga dalam minggu yang kami jalani sampai hari ini mereka berbahagia, bersukacita karena ditambahkan umurnya setahun lagi. Ya Tuhan, di tengah pergumulan kami yang berat, kami datang menghampiri hadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi kami, supaya kami sanggup menjalani masa-masa sulit seperti ini dalam perlindungan dan penyertaan penggembalaan. Tuhan, kami menaikkan doa kami untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Teguhkan dalam menghadapi tantangan dan badai hidup seperti ini, sehingga iman jemaat Tuhan semakin tumbuh dewasa. Kami berdoa dalam pendidikan mereka masing-masing, kiranya diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam menatap masa depannya, sehingga jemaat Tuhan sungguh-sungguh dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk para janda dan duda, anak yatim, anak piatu, dan bahkan anak yatim piatu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup. Engkau berkati semuanya sehingga terwujud karena Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Mari teguhkan iman mereka menjalani usia lanjut itu. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan melindungi dan memeliharakan seluruh anggota jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu dari ancaman wabah virus corona. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan terpelihara di bawah lindungan naung sayap-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai tenaga medis. Tuhan memberkati mereka agar dalam melaksanakan tugas pengabdian mereka dilindungi dan diberikan kekuatan kesehatan, bahkan ketahanan dari ancaman virus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam jemaat kami di tempat ini yang dalam kelemahan tubuh. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menjamah Ibu Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takdi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiampo, Ibu Marta Mata, Ibu Ludia Kendek, Ibu Adolfina Sampe, Ibu Marhepsi Rupa, Briel, Ibu Risma, Ibu Thomas Rumpah, anak kekasih Yolanda Abdan, dan Nyonya Agus Ringan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka sekalian. Kami berdoa bagi keluarga jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk orang tua Bapak Penatua Andreas Tombolang. Kami berdoa untuk ibu, adik dari Ibu Dr. Sartika. Nyatakanlah kasih dan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka sekalian. Apabila ada sidang jemaat-Mu lainnya yang dalam kelemahan tubuh,
Ya Tuhan, hamba memohon kepadamu kiranya semua yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan mereka sekalian. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita, kuatkan dan hiburkan mereka sekalian. Kami doakan rumah tangga jemaat Tuhan, setiap pergumulan keluarga mereka masing-masing Tuhan yang tahu. Hubungan mereka Engkau berkati untuk semakin menikmati persekutuan yang indah. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung karunia Tuhan. Berkati ibu yang mengandung, berkati janin yang sedang dikandungnya. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu hidup di tengah-tengah persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga jemaat-Mu di tempat ini makin hari makin tumbuh dalam imannya, dan makin ditambahkan jumlah untuk bersekutu bersama-sama, beribadah menyembah Tuhan, untuk semakin cinta pelayanan-Mu. Karena itu kami berdoa untuk tim gembala, pendeta, guru Injil, penatua, dan diaken. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis jemaat. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa untuk tenaga kebersihan dan tata usaha gereja. Lindungilah mereka dalam pengabdian pelayanannya bagi-Mu, sehingga semua dilakukan dalam lindungan Tuhan. Tuhan, berkati setiap program yang kami telah canangkan untuk ditunaikan di tahun ini, sehingga semua program pelayanan yang diatur dapat direalisasikan bagi kemuliaan dan bagi pertumbuhan pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk sinode gereja Kibaik. Engkau memberkati badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatur pemerintahan. Kiranya Tuhan memberkati dan diberi kiranya hikmat, akal budi bagi mereka untuk menjalankan pemerintahan, untuk mengayomi rakyat, untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat, sehingga dalam menghadapi pergumulan yang berat karena pandemi corona ini, para pemimpin kami diberi hati yang bijaksana. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati, semoga melalui kondisi ini iman umat-Mu semakin tumbuh kuat dan semakin kami lebih dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati sepanjang kami beribadah dan berkumpul di rumah masing-masing. Engkau berkati semua anggota keluarga. Engkau memberkati semua yang melakukan pelayanan, sehingga dengan demikian pelayan-pelayan di ibadah keluarga karena belum bisa berkumpul di gereja dapat diberkati dan menjadi berkat bagi semua anggota keluarga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau membuka hati kami dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, sehingga urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan kami sekalian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu untuk memuatkan iman kami dalam kami mengenang hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan syafaat kami ini. Amin. Ku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai tanda kesiapan kita, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari pujian Terlalu Besar Kasih-Mu. Terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela menggantikan kita. Dengan darahnya, Dia menyelamatkan hidup kita. Dan kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan. Di dalam kita kembali memperingati hari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Di dalam merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah ada dalam persekutuan kami bersama-sama memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Di dalam memperingati hari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima, dan Galatia pasal 3 ayat 13. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan ini kita akan renungkan dalam satu tema: keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Syukur dan terima kasih patut kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita kembali bersama-sama memperingati dan merayakan hari pengorbanan Kristus di atas kayu salib, karena dosa dan kejahatan kita umat manusia. Yesus rela menanggung semuanya itu demi keselamatan kita semua umat manusia. Walaupun saat ini kita tidak merayakannya di rumah Tuhan yang kudus secara bersama-sama karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi saya percaya bahwa walaupun kita hanya bisa memperingatinya dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu tidak akan mengurangi makna dari pengorbanan Kristus bagi kita dan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Yesus rela menderita. Yesus rela menjalani semua siksaan dan deraan itu. Dia rela menerima kutuk demi menggenapi keselamatan kita umat manusia. Keselamatan itu sangat penting kita pikirkan, sebab bukan hanya orang percaya saja, tetapi semua orang beragama berusaha untuk mencari dan mendapatkan keselamatan itu. Dengan segala ritual agama yang dilakukan,
manusia berpikir bisa mendapatkan keselamatan itu. Selain itu manusia juga berusaha memperbaiki moral, memperbaiki etika dan tingkah laku untuk mendapatkan keselamatan itu. Namun, apakah dengan semuanya itu manusia bisa memperoleh keselamatan itu? Tidak. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel untuk dilakukan, siapakah yang dapat melakukannya? Justru lewat hukum Taurat itu mereka disadarkan betapa berdosanya umat manusia itu, dan betapa manusia tidak pernah mampu mencapai standar Allah dalam hidupnya. Israel berkali-kali gagal dan gagal. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Manusia lain berpikir bisa mencapai keselamatan dengan kecerdasan mereka, dengan kekayaan dan harta yang mereka miliki. Namun semua usaha manusia itu sia-sia. Tidak pernah bisa mencapai keselamatan itu di dalam hidupnya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus, dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan ayat 8 dan 9, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu berarti bahwa keselamatan itu bukan diberikan karena usaha manusia mencari Allah, karena manusia berbuat baik, karena manusia melakukan aktivitas keagamaan. Tetapi keselamatan adalah otoritas anugerah Allah kepada manusia yang tidak berdaya. Yesus Kristus rela menjalani semua penderitaan. Yesus Kristus rela menanggung semua penderitaan itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umat manusia. Ia rela dihina, diolok, ia disiksa karena ia mengasihi kita umat manusia yang berdosa. Ya, seharusnya bahwa kitalah yang harus disiksa, kitalah yang harus dihina, kitalah yang harus diejek dan diolok, karena kitalah yang telah berbuat dosa. Tetapi Yesus dengan rela menanggung semuanya itu demi keselamatan kita umat manusia. Karya Kristus di atas kayu salib mengingatkan kita betapa berdosanya kita umat manusia itu, betapa tidak berdayanya kita umat manusia itu. Yesus rela menjadi kutuk demi menggenapi anugerah keselamatan kepada umat manusia. Keterkutukan adalah sebuah keadaan, keterpisahan dari Allah. Ketika manusia dibuang dari hadapan Allah karena dosa dan kesalahannya,
Karena manusia yang telah berbuat dosa, manusia yang telah berbuat kejahatan, manusia yang telah berbuat kesalahan. Tetapi Yesus yang agung dan mulia, yang sama sekali tidak berdosa, sama sekali tidak bersalah, dia rela menanggung kutukan itu karena cintanya dan karena kasihnya kepada kita umat manusia. Dalam Yesaya dalam 53 tadi dikatakan, dia begitu dihina, tidak berdaya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Semua orang yang menatap salib itu memberikan hinaan, olokan dan ejekan, cercaan. Dia dipukul, dia disesah, dia menanggung kutuk sampai titik terendah dalam hidupnya, yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2. Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengambil rupa seorang hamba. Dia Allah yang tak terbatas, mengambil rupa manusia yang terbatas. Dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasihnya kepada manusia, pada manusia yang kepadanya ia berkenan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah atau hasil dari kematian Kristus di atas kayu salib dalam menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia adalah bahwa keselamatan adalah mutlak anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan bukan hasil pencapaian kita karena kita rajin beribadah kepada Tuhan, karena kita rajin melayani, karena kita berbuat baik, karena melakukan ritual-ritual agama. Keselamatan adalah pemberian Allah yang suci kepada manusia yang kepadanya Allah berkenan. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan yang sudah kita dapatkan, keselamatan yang sudah kita terima, itu adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita, di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus terus mengerjakan keselamatan itu dengan setia dan taat kepada Tuhan. Kita yang telah diselamatkan, kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan itu melalui kesetiaan kita, melalui ketaatan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Walaupun kita masih terus berada dalam pergumulan yang begitu berat dengan adanya pandemi COVID-19, namun satu hal yang pasti, bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut yang menjadi kemenangan kita bagi orang yang percaya kepadanya. Anugerah keselamatan hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan menyanyikan satu pujian pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam pelayanan, bahkan dalam tugas tanggung jawab yang diberikan. Tiba saatnya, pada saat ini kita akan memberi persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengenal pundi pada saat ini, pundi yang pertama, persepuluhan dan kolekta. Pundi yang kedua, dana pembangunan. Sambil persembahan dikumpulkan di tengah-tengah kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 181, Berilah Hormat Namanya. Nyanyian kemenangan iman nomor 181, Berilah Hormat Namanya. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana buang ku dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang dan dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami angkat dan persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam kebaktian kami, dan baru saja kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi menyelamatkan kami. Demikian pun untuk pemeliharaannya setiap hari, mengatur segala sesuatu yang kami butuhkan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami telah memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati persembahan umat Tuhan hari ini. Dan Tuhan akan berkati bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian pun yang masih sisa dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk dapat mengelola dan mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati setiap pelayan persembahan, siapapun yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam kebaktian perayaan hari kematian Yesus Kristus Tuhan kami hari ini. Kiranya semuanya diurapi dan diperlengkapi Tuhan. Kami serahkan persembahan kami umat-Mu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita akan mengikut Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 222, Aku Dengar Yesus Memanggil.
122, ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, ikutlah aku. Saya mau mengikuti Dia. Saya mau mengikuti Dia. Saya mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikuti Dia. Saya mau mengikuti Dia. Saya mau mengikuti Dia. Ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah turut menyertai dan memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.